Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tidak dapat terpisahkan atau dipisahkan satu sama lain dari kehidupan ini. Silakan kita perhatikan di sekitar kita ada hewan, ada tumbuhan, termasuk kita sendiri. Kita sering makan tumbuhan, kita juga makan makanan yang berasal dari hewan. Begitupun hewan dan tumbuhan memerlukan kita selaku manusia. Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bahkan setiap hari kita pasti akan melihat, merasakan, bahkan memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Seperti daun beluntas. Daun beluntas ini adalah tumbuhan semak, sering dijadikan pagar tanaman. Tumbuhan ini bercabang banyak, berbulu halus. Sebagian orang ada yang memanfaatkan untuk obat herbal. Itu bagian daripada manfaat tumbuhan beluntas. Di satu sisi untuk lingkungan bisa dijadikan pagar, di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk obat herbal. Begitupun dengan hewan. Contoh keong sawah hidup di perairan dangkal atau di sawah-sawah, rawa-rawa, pinggir danau atau sungai. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut, rumput atau tumbuhan yang ada di sawah dengan cara dimakan oleh keong sawah. Sebagian orang memanfaatkan keong sawah untuk dikonsumsi. Ada juga yang dijadikan untuk tambahan pakan bebek atau itik. Itu di satu sisi keong sawah dicari orang untuk dimakan, dikonsumsi, dijadikan tambahan makanan untuk bebek dan itik. Di sisi lain juga bermanfaat untuk pertanian karena tumbuhan seperti lumut dan rumput yang tumbuh di sawah akan mengganggu karena itu sebagai gulma. Ya. Manfaat hewan berdasarkan ciri-cirinya. Manfaat hewan untuk bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Tentunya kita sering makan daging, apakah itu sapi, ayam, kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Kita sering mengkonsumsi telur, kita sering mengkonsumsi susu, ya, dari sapi, dari kambing, itu juga bagian yang dikonsumsi oleh manusia. Contohnya adalah ayam, kambing, dan sapi. Ini menghasilkan telur, menghasilkan daging, ayam. Kambing menghasilkan susu, menghasilkan daging. Sapi menghasilkan susu, menghasilkan juga daging. Selanjutnya, manfaat hewan untuk bahan sandang, bahan pakaian. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan sandang atau pakaian seperti sutra, wol, dan kulit. Contohnya, ini kain wol. Kain wol ini berasal dari ulat sutra. Ulat sutra dikembangbiakan, nanti akan berubah menjadi kepompong. Kepompongnya inilah menghasilkan serat. Serat inilah yang dinamakan serat sutra. Ya. Kemudian kain wol. Nah, kain wol ini berasal dari hewan domba. Ya, dari biri-biri. Ini domba Australia itu terkenal untuk bahan pakaian wol, ya. Biasanya ini lebih mahal pakaiannya. Kemudian buaya dijadikan sepatu, tas, dompet, dan lain sebagainya. Kemudian sapi dimanfaatkan untuk pembuatan jaket, sarung tangan, kemudian dompet, sepatu, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat hewan untuk kerajinan.
manfaat hewan untuk kerajinan biasanya dimanfaatkan dari sisa hewan yang sudah mati. Tulangnya, tanduknya, kulitnya, ya. Contohnya seperti patung, wayang kulit, kok. Nah, ini patung dibuat dari tulang belulang hewan. Kemudian wayang kulit dibuat dari kulit. Kulit yang dikeringkan, kemudian dicetak menjadi wayang. Ini satu kok, ya, itu bulu-bulunya terbuat dari bulu angsa. Nah, itu juga dimanfaatkan untuk kerajinan. Dan banyak kerajinan-kerajinan lain yang bisa dimanfaatkan dari hewan. Seperti dari ayam, kemudian dari kuda, dari kijang, dan kemudian manfaat hewan untuk bahan pupuk organik. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan pupuk organik seperti pupuk kandang. Ya, para petani yang punya kambing, kerbau, sapi, itu kotorannya tidak dibuang karena kotorannya bisa dijadikan pupuk. Bahkan ada kotoran yang bisa dijadikan sumber energi. Contohnya sapi, kerbau itu dijadikan sumber energi ya untuk gas. Itu lebih baik hasilnya. Nah, ini untuk pupuk kandang contohnya ini. Sapi dan kambing. Sapi itu menghasilkan kotoran. Kotorannya itu bisa diolah menjadi pupuk kandang untuk pertanian. Nah, selanjutnya manfaat hewan untuk dijadikan tenaga. Manusia memanfaatkan hewan untuk dijadikan tenaga, baik untuk angkutan atau membantu kegiatan manusia lainnya. Contohnya, ini kuda. Kuda jadikan andong, delman, ya. Di daerah Jawa Barat namanya keretek misalkan. Itu untuk angkutan, ya. Kemudian kerbau dijadikan sarana untuk membantu kegiatan manusia dalam bidang pertanian untuk membajak sawah. Sebelum ditanam padi itu dibajak sawahnya menggunakan kerbau. Lalu kuda. Nah, kuda dijadikan sebagai sarana olahraga. Ya, balap kuda itu bagian dari tenaganya yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Menginjak kepada tumbuhan, tentunya tumbuhan pun sama mempunyai manfaat bagi manusia. Ya, manfaat bagi manusia karena merupakan bagian daripada makhluk hidup yang tidak bisa dipisahkan. Simbiosis, mutualisme. Simbiosis, mutualisme ini saling menguntungkan, baik manusia maupun tumbuhan. Nah, sekarang tumbuhan yang dimanfaatkan berdasarkan bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan makanan adalah bagian akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Nah, tentunya kalian sudah bisa memperkirakan tanaman apa atau tumbuhan apa yang akarnya bisa dimakan, yang batangnya bisa dimakan, yang daunnya bisa dimakan. Ya. Nah, kemudian tumbuhan yang dijadikan bahan sandang. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan sandang adalah bagian bunga, daun, dan batang. Nah, kira-kira tumbuhan apa yang daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakaian, batangnya bisa dimanfaatkan untuk pakaian? Ya, seperti kapas. Itu kan bahan untuk dibuat pakaian, haramai. Ya, itu juga termasuk bahan sandang juga. Selanjutnya, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan bangunan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan bangunan adalah bagian batang. Rata-rata adalah bagian batang. Rumah kita, kusennya, atapnya itu terbuat dari kayu. Ya. Kayu itu lebih banyak di batang karena lurus besar. Selanjutnya, tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan obat-obatan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan obat-obatan
adalah bagian akar. Akarnya dimanfaatkan untuk obat. Batangnya dimanfaatkan untuk obat. Bunganya dimanfaatkan untuk obat. Ini juga banyak yang dimanfaatkan untuk obat. Nah, silakan kalian bisa mencari kira-kira tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan bahan obat-obatan. Selanjutnya, bahan industri. Artinya ini diolah, diproduksi untuk dijual belikan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan industri adalah bagian getah, buah, batang. Contoh getah itu dari karet untuk bahan, untuk sepatu, ya, dijadikan latex. Kemudian buah apa saja yang dimanfaatkan industri? Kopra, sawit, ya. Terus batang yang dimanfaatkan untuk industri apa? Misalkan tebu, ya, dan lain sebagainya lah. Nah, sekarang bahan untuk pewarna alami. Nah, sekarang itu kan lebih banyak pada pewarna kimia. Padahal dari tumbuhan juga akan menghasilkan warna-warna alami. Nah, bagian tumbuhan yang dapat digunakan bahan pewarna alami adalah bagian daun, batang, dan buahnya. Nah, itu diolah sehingga dihancurkan, ditumbuk sampai mengeluarkan air. Airnya itu yang berwarna itu dijadikan bahan pewarna alami. Bukan bahan pewarna kimia, tapi pewarna alami. Selanjutnya, kalian sudah mendengar pembahasan tentang manfaat tumbuhan, manfaat hewan. Nah, tentunya ada bayangan bisa mencari tumbuhan dan hewan lain yang bisa diidentifikasi manfaatnya oleh kalian. Nah, tugasnya sekarang adalah pertama, berikan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan yang bersumber dari batang. Nah, tumbuhan apa saja yang batangnya bisa dimanfaatkan untuk makan? Daun. Bisa dimakan dari daun itu. Tuliskan tanamannya. Buah sesuai dengan ciri-ciri. Berikan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan yang bersumber dari batang, daun, akar, biji, dan buah. Masing-masing 2. Batangnya apa yang dimanfaatkan untuk obat-obatan? Akarnya apa saja yang dimanfaatkan untuk obat-obatan? Daun, biji, dan yang lainnya sama, dibuat 2 contoh. Dia nomor 3. Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia dari daging, susu, dan telur. Berikan 2 contoh manfaat dari susu bagi manusia. Manfaatnya apa? Daging bagi manusia. Manfaatnya apa? Telur bagi manusia. Manfaatnya apa? Dan yang terakhir, jelaskan manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Jelaskan manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Demikian pembahasan yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah pembenaran pengetahuan kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam belajar. Tugasnya jangan lupa kerjakan, tulisannya harus rapi, jelas supaya nilainya menjadi maksimal. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.